Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai hadis dhaif. Setelah kemarin kita banyak membahas yaitu hadis makbul ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hadis dhaif. Ta'rifuhu lughatan diddul qawi. Nah, jadi dhaif secara bahasa itu diddul qawi. Gampangnya ya tidak kuat ya, lemah, cemen. Wadha'fu hissi wa ma'nawi. Jadi lemahnya itu baik yang bersifat hissi, jasmani atau ma'nawi. Ma'nawi itu kayak misalnya sakit hati gitu loh, lemah, dhaif. Wal muradu bihi huna, yang dikehendaki di sini yaitu apa? Ad-dha'fu al-ma'nawi. Lemah secara maknawi, secara maknanya, secara esensinya. Ya, bukan lagi jisimnya, bukan lagi bentuknya, tapi maknawi. Ah, gitu. Jadi dhaif secara bahasa itu lemah. Kemudian istilahan, huwa ma lam yajma' ya, sifat al-hasani. Jadi hadis dhaif itu dia tidak memiliki sifat hasan. Tidak terkumpul apa yang dimiliki oleh hadis hasan. Bifaqdi syartin min surutihi, dengan sebab hilangnya satu syarat dari beberapa syarat hadis hasan. Jadi kemarin kita sudah mengenal hadis hasan dan beberapa syaratnya itu ada 5. Nah, kalau hadis dhaif itu hilang dari salah satu syarat hadis hasan. Nah, di sini qala al-Baiquni fi manzumatihi wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aktsamu kutsur. Setiap hadis dari tingkatan hasan qasur, hilang ya. Nah, maka itu disebut dengan hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu bagiannya atau macam-macamnya itu sangat banyak. Kusur. Ini udah mubalaghah. Sigat mubalaghah, kusur, fu'ulun. Nah, kemudian tawafutuhu, tingkat-tingkatannya ya daripada hadis dhaif. Wa yatawafatu dha'fuhu bihasbi siddati dha'fi ruwatihi wa hifatihi. Jadi kelemahan hadis dhaif di sini tuh yatafawat, berbeda-beda ya. Bihasbi siddati dha'fi ruwatihi, dilihat yaitu besarnya kelemahan dalam periwayatannya itu. Sebagaimana yatawafatu as-sahih, sebagaimana dalam hadis sahih pun ada bertingkat-tingkat. Ada yang sahih li dzatihi, ada yang sahih li ghairihi. Faminhu dhaif, di antara hadis dhaif itu apa? Wa minhu ad-dhaifu jiddan, ada yang sangat lemah sekali. Wa minhu al-wahi, ada juga yang sedang dalam kelemahannya. Wa minhul munkar, dan ada yang munkar. Wa syaru anwa'ihi al-mawdu', dan sejelek-jeleknya macam daripada hadis dhaif yaitu al-mawdu', hadis palsu ya. Nah, kalau misal ini sudah langsung ditolak ya, beda sama hadis dhaif, kita masih menerima adanya hadis dhaif ya, meskipun dengan beberapa syarat. Tapi kalau misal hadis mawdu' langsung kita tolak ya, kita langsung singkat. Ini ada contohnya juga di sini. Saya langsung ya, saya baca ya. Misaluhuma, yang saya langsung aja. Jadi ma akhrajahu at-Tirmidzi min thariq Hakim Athram ya. Jadi
At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan melalui jalan atau melalui jalur dari Hakim Athram. Imam Tirmidzi mendapatkan hadis dari Hakim Athram, kayak gitu. Dari Abi Tamimah Al-Hujami, dari Abi Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qal man ataha ibon. Seorang laki-laki mendatangi perempuan dalam keadaan haid, ya, intinya sih jima gitu lah dengan perempuan yang sedang haid. Atau dia laki-laki mendatangi perempuan melalui duburnya, ya, jalan belakang bukan jalan depan. Au kahinan, atau ya dukun, ya. Maka laki-laki tersebut dia kafir bima anzala ala Muhammad, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Jadi seorang laki-laki itu tadi mendatangi perempuan yang haid atau melewati dubur itu kafir. Nah, kemudian Imam Tirmidzi berkata, ba'da ikhraji, setelah mengeluarkan hadis itu, la na'rifu hadal hadis illa min hadis Hakim Asram min Anabira. Saya tidak mengetahui hadis ini kecuali hadis itu dari Hakim Asram dari Abi Tamimah Al-Hujami an Abi Hurairah. Summa qala, kemudian Imam Tirmidzi berkata, wada'afa Muhammad di sini Al-Bukhari, Imam Bukhari mendoifkan hadis tersebut, hadal hadis min qibali isnadihi. Ya, dari sisi sanadnya itu doif, ya. Ininya nih didoifkan, ya. Qultu li anna fi isnadi Hakim Asram. Qultu li anna dalam sanadnya Hakim Asram itu ulama mendoifkan Hakim Asram itu. Enggak dipercaya gampangnya Hakim Asram itu. Pada qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib at-Tahrib fi Hillim. Iya, jadi ulama mendoifkan siapa? Hakim Athram. Itu tidak percaya lah, yang menyebabkan hadisnya itu menjadi dhaif. Nah, kemudian hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Yazuzu inda ahlil hadis wa ghairihim riwayat al-ahadis ad-dhaifah. Jadi ahlul hadis, menurut ahlul hadis boleh, dan yang selain daripada ahlul hadis boleh meriwayatkan hadis dhaif wa tasyahul fi asanidiha, dan ya boleh gitu loh di dalam sanad-sanadnya min ghairi bayani dhafiha, tanpa menjelaskan kedhaifan hadis tersebut. Jadi boleh kita, ya, meriwayatkan hadis dhaif watasahul, dan memudahkan di dalam sanadnya. Tapi bihilafil ahadis al-mawdu'ah, berbeda dengan hadis mawdu' tadi, hadis palsu. Fa innahu la yazuzu riwayatuha. Meriwayatkan hadis mawdu' itu la yazuz, tidak boleh, illa ma'a bayani wad'iha, kecuali apa? Kecuali bersamaan dengan menjelaskan peletakannya itu. Bisyartaini, dengan dua syarat. Bisyartaini. Nah, di sini boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan dua syarat. Alla tata'allaqu bil aqaid. Nah, kita boleh meriwayatkan hadis dhaif yang mana dengan dua syarat. Yang pertama, kita meriwayatkan hadis dhaif yang tidak berkaitan dengan aqaid. Seperti apa? Sifatillah. Jadi permasalahan sifatillah ini kan yang menjadi kisruh di antara Mu'tazilah, Murji'ah dan Asy'ariyah, ya. Syarat yang kedua, alla takuna fi bainal ahkam asy-syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Jadi kita tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif yang mana itu berkaitan dalam menjelaskan hukum syariah. Ya, yang mana hukum syariah itu berkaitan dengan hukum halal dan haram. Nggak boleh gitu loh. Kita misal mengatakan ini haram dengan menggunakan hadis dhaif, nggak boleh, ya, kayak gitu. Yani yazuzu riwayatuha fi mislil mawa'id wa targhib wal qisas wa ma asbah dzalik. Jadi kita boleh meriwayatkan hadis dhaif yaitu dalam seperti misal kita memberi anjuran, ajakan, tarhib itu memberi ancaman gitu loh, menerangkan kisos dan yang lain sebagainya. Wa mimman ruwiya anhu at-tasawul fi riwayatiha,
Jadi terdapat orang yang meriwayatkan hadis dhaif, yang memudahkan meriwayatkan hadis dhaif. Itu seperti siapa? Sofyan Ats-Tsauri, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa Ahmad bin Hambal. Jadi 3 orang ini dia mudah saja ya dalam meriwayatkan hadis dhaif, yang mana itu dia meriwayatkan hadis dhaif tidak berkaitan dengan aqaid dan hukum syariah halal haram. Nah, kemudian wayam bagi at-tanabbuh ilaan. Perlu diperhatikan ya, ila annaka untuk kamu idza rawaitaha, ketika kamu meriwayatkan hadis dhaif min ghairi isnadin, tanpa adanya sanad, fala taqul fiha, maka kamu tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Ya, ketika kamu mau meriwayatkan hadis tapi dalam hadis tersebut tidak tahu ya, tidak diketahui sanadnya, maka kamu tidak boleh mengatakan qala Rasulullah qal, tapi wa inna matakun, tapi kamu boleh berkata ruya an Rasul, ya, diriwayatkan an Rasul ya. Pakai katanya ruya bukan qal. Ruya an Rasul sallallahu alaihi wasallam kada, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kada, seperti ini. Au balagona anhu kada, atau sampai kepada kami tentang itu kada, wa ma asbadalik li alla tajzimu bi nisbati dzalikal hadis li Rasul, supaya tidak memastikan gitu loh kalau hadis itu disandarkan kepada Rasul, sedangkan wa anta ta'rifu dha'fahu, padahal kamu tahu kalau misalnya hadis itu dhaif. Kamu tahu kalau hadis itu dhaif, maka tidak boleh gitu loh hadis itu disandarkan kepada Nabi, tapi cukup dengan ruwiya atau au balaghana anhu ya. Nah, kemudian hukmul amali bihi, gimana sih hukum kita mengamalkan hadis dhaif? Ulama fil amali bil hadis ad-dhaif. Jadi ulama sendiri berbeda di dalam mengamalkan hadis dhaif itu. Walladzi alaihi jumhurul ulama annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mal. Nah, jumhur ulama yaitu menganjurkan untuk mengamalkan hadis dhaif hanya pada dalam fadailul amal saja, ya keutamaan amal saja. Lakin busyuruti salasa. Nah, di sini ada 3 syarat, yang mana Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan itu, al-dhahaha al-hafidh Ibnu Hajar, wahya ayyakuna dha'fu ghairu sadid. Kita boleh mengamalkan hadis dhaif, yang penting hadis dhaifnya itu kedhaifannya tidak terlalu berat. Kemudian ayyan dari jal hadis tahta asli ma'mulin bihi. Nah, hadis dhaif tersebut ya masuk dalam ada hadis yang asal yang telah diamalkan, itu enggak keluar dari asal ya. Kemudian yang nomor 3, alla ya'taqida 'indal amal bihi subutuhu, dan ya, kita tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut adanya ketetapan, enggak. Kita hanya sebatas mengamalkan ya fadhailul amal saja. Bal ya'taqidu al-ikhtiyat, akan tetapi kita meyakini kalau misalnya dengan kita mengamalkan hadis tersebut hanya sebatas ikhtiyat ya, hati-hati saja kalau misal yaitu benar hadisnya gitu loh. Nah, ini banyak asyurul musannafat allati hiya madinatud dhaif. Jadi banyak ulama-ulama yang menulis kitab tentang hadis dhaif. Oke, itu saja untuk hadis dhaif ya. Yang pastinya jadi hadis dhaif di sini kita boleh mengamalkan dengan beberapa syarat. Nah, berbeda dengan hadis maudhu, sama sekali kita harus tolak dengan kedatangan hadis maudhu. Nah, ketika ada mantan mau minta balikan, tolak. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe ya yang utama ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.